Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat pelatihan, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat tentunya. Amin. Sobat pelatihan, di video kali ini saya Arsil Warisman, Widya Suara Balai Diklat Keagamaan Ambon akan membawakan materi tentang pengantar publikasi ilmiah guru bentuk makalah. Oleh karena itu, mari kita simak materi yang ada pada video ini. Sobat pelatihan, adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah sobat pelatihan menyimak video ini adalah sobat pelatihan diharapkan dapat pertama, menjelaskan bentuk publikasi ilmiah guru, kemudian yang kedua, menjelaskan komponen dan sistematika publikasi ilmiah bentuk makalah. Ketiga, menjelaskan bukti fisik yang dijadikan sebagai bukti kinerja pada publikasi ilmiah guru bentuk makalah. Sobat pelatihan, pada dasarnya, publikasi ilmiah guru merupakan kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, dalam hal ini, pengembangan profesi berkelanjutan merupakan pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya seorang guru. Sobat pelatihan, terkait publikasi ilmiah guru pada kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan, maka dalam hal ini, publikasi ilmiah guru yang dimaksud terdiri atas 3 kelompok kegiatan, yaitu yang pertama, presentasi pada forum ilmiah, kedua, publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal, ketiga, publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan atau buku pedoman guru. Terkait dengan sesi pembelajaran di video ini, maka hal yang difokuskan untuk dibahas adalah publikasi ilmiah guru bentuk makalah. Sobat pelatihan, dalam hal ini, bentuk makalah yang dimaksud terkait publikasi ilmiah guru ada 3 bentuk makalah yang dimaksud, yaitu yang pertama, makalah untuk disajikan pada forum ilmiah, kemudian yang kedua, makalah berupa laporan hasil penelitian, dan yang ketiga, makalah tinjauan ilmiah. Sobat pelatihan, terkait makalah yang disusun untuk disajikan pada forum ilmiah, dalam hal ini, makalah tersebut disusun untuk dipresentasikan dalam forum ilmiah, seperti seminar, konferensi, kolokium, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya yang isinya biasanya berupa laporan hasil penelitian, kajian teoritis, atau gagasan ilmiah yang ingin didiskusikan di suatu komunitas akademik. Sobat pelatihan, adapun sistematika makalah untuk disajikan pada forum ilmiah pada umumnya mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh panitia pertemuan ilmiah tersebut. Namun demikian, setidaknya makalah tersebut memiliki sistematika antara lain bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Nah, dalam hal ini, bagian awal memuat judul, keterangan tentang waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan pada kegiatan apa pertemuan ilmiah tersebut dilaksanakan. Kemudian bagian isi yang memuat sajian abstrak, ringkasan, paparan, masalah utama, berikut pembahasan masalah, dan penutup. Selanjutnya bagian akhir yang memuat daftar pustaka. Sobat pelatihan, apabila seorang guru telah menyusun suatu makalah dan telah disajikan pada forum ilmiah, maka bukti fisik yang dilaporkan sebagai bukti kinerjanya adalah pertama, naskah makalah yang telah disajikan pada pertemuan ilmiah tersebut
dan telah disahkan oleh kepala sekolah atau madrasah. Kemudian yang kedua adalah surat keterangan dari panitia forum ilmiah atau dapat juga berupa sertifikat sebagai pemakalah dalam forum ilmiah tersebut. Sobat pelatihan, selanjutnya kita masuk pada makalah berupa laporan hasil penelitian. Dalam hal ini, laporan hasil penelitian merupakan karya tulis ilmiah guru yang berisi laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang guru pada bidang pendidikan yang telah dilaksanakan di sekolah atau di madrasahnya dan sesuai dengan tupoksinya. Antara lain dapat berubah laporan hasil penelitian tindakan kelas. Sobat pelatihan, untuk makalah yang berupa laporan hasil penelitian, pada umumnya kerangka isi atau format laporan hasil penelitian terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Dalam hal ini, pada bagian awal terdiri atas halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran, serta abstrak atau ringkasan. Kemudian di bagian isi, yang umumnya terdiri dari beberapa bab antara lain bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan kemanfaatan dari hasil penelitian. Kemudian bab kajian atau tinjauan pustaka, kemudian bab metode penelitian, kemudian bab hasil dan diskusi, hasil kajian, serta bab kesimpulan dan saran. Selanjutnya, bagian penunjang yang memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran seperti instrumen yang digunakan, contoh hasil kerja siswa, contoh isian instrumen, foto-foto kegiatan, surat izin penelitian, rencana pembelajaran, dan dokumen pelaksanaan penelitian yang menunjang keaslian penelitian tersebut. Sobat pelatihan, seorang guru yang telah menyusun makalah berupa laporan hasil penelitian, maka bukti fisik yang disampaikan sebagai bukti kinerjanya adalah makalah yang berisi laporan hasil penelitian tersebut yang dilengkapi dengan berita acara yang membuktikan bahwa hasil penelitian tersebut telah diseminarkan di sekolah atau di madrasahnya. Sobat pelatihan, selanjutnya kita masuk pada makalah, yaitu makalah yang berupa tinjauan ilmiah. Nah, dalam hal ini, makalah tinjauan ilmiah yang dimaksud adalah makalah tinjauan ilmiah di bidang pendidikan formal dan pembelajaran. Nah, dalam hal ini, makalah tinjauan ilmiah adalah karya tulis dari seorang guru yang berisi ide atau gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya, baik di sekolah ataupun di madrasahnya. Sobat pelatihan, adapun untuk sistematika makalah berupa tinjauan ilmiah terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Dalam hal ini, bagian awal terdiri atas halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, lampiran, dan abstrak. Kemudian bagian isi yang terdiri atas bab pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian kedua, bab kajian pustaka. Kemudian yang ketiga, bab pembahasan masalah yang didukung, data yang berasal dari satuan pendidikan, di mana hal yang perlu disajikan pada bab ini adalah kejelasan ide atau gagasan asli penulis terkait dengan upaya pemecahan masalah di satuan pendidikannya, baik di sekolah ataupun madrasahnya. Keempat, bab kesimpulan. Kemudian selanjutnya pada bagian penunjang, yang memuat daftar pustaka dan lampiran data yang digunakan dalam melakukan tinjauan atau gagasan ilmiah. Sobat pelatihan,
seorang guru yang telah menyusun makalah berupa tinjauan ilmiah, maka bukti fisik yang perlu disampaikan sebagai bukti kinerjanya adalah naskah makalah disertai dengan surat pernyataan tentang keaslian naskah dari kepala sekolah atau madrasah, disertai tanda tangan dari kepala sekolah atau madrasah dan cap sekolah atau madrasah yang bersangkutan, serta didukung oleh surat keterangan dari kepala perpustakaan sekolah atau madrasah yang menyatakan arsip dari makalah tersebut telah disimpan di perpustakaan sekolah atau madrasahnya. Sobat pelatihan, secara umum setiap penelitian atau tinjauan ilmiah yang dituangkan dalam bentuk makalah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, tetapi juga memberikan kontribusi yang nyata bagi dunia pendidikan. Teruslah berkarya, teruslah berbagi ilmu, mari berkontribusi nyata untuk bangsa dan negara. Sobat pelatihan, sekian pembahasan kita tentang pengantar publikasi ilmiah guru dalam bentuk makalah. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi sobat pelatihan untuk mulai menulis dan mempublikasikan karya tulis ilmiah. Sekian dari saya, Arsil Warisman, Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.